Bagi yang suka berkunjung ke Kota Hujan Bogor, pastinya tak asing dengan Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang menghubungkan Bogor di sebelah utara dengan bagian barat. Sebelumnya, jalan ini dikenal dengan Jalan Raya Cibadak Ciampea yang dibangun sejak tahun 90-an sampai awal tahun 2000. Penggunaan nama Kiai Haji Abdullah bin Nuh untuk nama jalan tentunya bukan sembarangan. Beliau sangat terkenal di Jawa Barat sebagai ulama pejuang yang melegenda dan karismatik. Kisah hidupnya menjadi suri tauladan umat muslim, khususnya bagi warga Bogor. Siapakah sebenarnya beliau? Benarkah beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah sampai 10 kali dan dijuluki Al-Ghazali dari Indonesia? Selengkapnya di Secret Story. Pernah dengar sih Mbak ya, kalau nggak salah yang sekarang itu buat ini ya, nama jalan daerah Bogor sih kalau nggak salah ya. Beliau itu salah satu tokoh pejuang kemerdekaan. Yang kalau nggak salah itu beliau pernah membantu kita untuk memproklamirkan dengan menggunakan bahasa Arab. Imam Al-Ghazali adalah cendekiawan muslim ahli tasawuf dari Persia dengan karya monumentalnya Kitab Ihya Ulumuddin atau Keajaiban-Keajaiban Hati. Saking banyaknya kemiripan Kiai Haji Abdullah bin Nuh dengan Al-Ghazali sebagai kiai, cendekiawan, sastrawan, dan sejarawan, maka ia dijuluki Al-Ghazali dari Indonesia. Apalagi sedari kecil Kiai Haji Abdullah bin Nuh telah mempelajari kitab-kitab Imam Al-Ghazali dan mengajarkannya dalam pengajian di berbagai daerah. Tokoh kelahiran 30 Juni 1905 ini seakan terus menghidupkan warisan dari sang Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Nuh itu nama ayahnya ya, Muhammad Nuh bin Idris bin Arifin bin Soleh bin Muhyiddin bin Dalam Muhyiddin bin Dalam Sabiruddin bin Astra Manggala bin Wira Manggala bin Arya Wiratanudatar, pendiri Cianjur, Cikal Bakal Cianjur, yang dikenal dengan Dalam Cikundul. Pada masa kanak-kanak, Abdullah bin Nuh sempat bermukim di kota suci Mekah selama 2 tahun. Ia kemudian pulang dan belajar di pesantren ayahnya di Cianjur. Kecerdasannya sangat menonjol dalam ilmu agama dan sastra. Ia menguasai bahasa Arab, Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis. Ketika remaja, karya sastra buatan beliau sudah diterbitkan majalah berbahasa Arab di Surabaya. Kecakapannya dalam berbahasa Arab memberinya kesempatan untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dididik langsung oleh 2 ulama besar. Nah, di usia 13 memenangi perlombaan syair yang diselenggarakan oleh Mesir. Di situ berisi pujangga-pujangga Arab yang non-Arab. Itu di situ ada nama Abdullah bin Nuh. Karya syair beliau itu mencapai lebih dari 8.000 bait. Kemampuannya sebagai sastrawan ini memahami bahasa Arab yang luar biasa digunakan untuk mendalami agama. Karena kunci memahami agama Islam adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Sepulangnya ke tanah air, Kiai Haji Abdullah bin Nuh aktif dalam kegiatan dakwah dan perjuangan pergerakan nasional. Tercatat, ia pernah menjadi anggota PETA di wilayah Jawa Barat. Berkat amalan salawatnya yang tak pernah putus, saat berjuang beliau diberi kemuliaan berjumpa Nabi Muhammad dalam mimpi sampai berkali-kali. Dan Jepang itu amat sangat keji sekali penjajahannya. Tapi beliau malah diangkat sebagai Daidancho. Daidancho adalah kedudukan tertinggi yang Jepang berikan kepada Bumi Putra. Kalau sekarang Daidancho itu membawahi 3 wilayah, yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Pada saat agresi militer kedua Belanda, Kiai Haji Abdullah bin Nuh telah aktif menjadi wartawan dan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sempat ditawan dan dijatuhi hukuman mati oleh Belanda, tapi Kiai Haji Abdullah bin Nuh berhasil lolos. Ia lalu ikut mendirikan Radio Republik Indonesia di Yogyakarta dan mendapat kepercayaan sebagai pimpinan dan siaran khusus bahasa Arab. Posisinya lalu naik menjadi Kepala Seksi Siaran Luar Negeri Bahasa Arab di RRI Jakarta. Dengan misi khusus, menggalang dukungan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Kami ini adalah orang pertama yang mendirikan Seksi Bahasa Arab di RRI.
ya, Al-Qismul Arabi fi Izzatil Jumhuriyah Indonesia. Di saat itulah orang luar baru tahu bahwa Indonesia merdeka. Bayangkan. Sehingga tahun 1949, 4 tahun setelah kemerdekaan, sekian lamanya ya, baru ada negara yang mengakui kedaulatan Indonesia, yaitu Mesir. Setelah kemerdekaan, Kiai Haji Abdullah bin Nuh terlibat dalam proses pendirian Sekolah Tinggi Islam Cikal Bakal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ia kemudian melanjutkan karirnya sebagai akademisi dengan menjadi dosen sastra Arab Universitas Indonesia. Ketika menetap di Bogor, Kiai Haji Abdullah bin Nuh mendirikan majelis taklim bernama Al-Ghazali yang kemudian berkembang menjadi yayasan. Kiai Haji Abdullah bin Nuh adalah ulama besar yang bercita-cita menyatukan umat Islam, namun pergaulannya yang luas justru mendatangkan fitnah. Ia dituduh penganut Syiah dan anggota aliran sesat oleh pemerintah. Menolak tuduhan tersebut, Kiai Haji Abdullah bin Nuh menerbitkan buku berjudul Ana Muslim, Sunni, Syafi'i. Pemahaman beliau kepada Islam adalah keislaman yang memang sudah berurat akar di bumi Nusantara ini. Sudah lebih dari 1000 tahun, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, spesifik madhab Syafi'i. Buku yang awalnya manuskrip setebal 545 halaman, menurut saya wajib dibaca oleh semua orang, bahkan oleh semua muslim. Dalam upayanya mempersatukan umat Islam sedunia, ia kerap melakukan perjalanan ke luar negeri dan menjalin persahabatan dengan berbagai kalangan dan mazhab. Pada suatu hari, Kiai Haji Abdullah bin Nuh mengaku sangat merindukan berjumpa dengan Al-Mahdi. Ketika ditanya siapakah Al-Mahdi itu, beliau menjawab, Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini ternyata menjadi isyarat kepulangan beliau ke alam keabadian pada tanggal 26 Oktober 1987. Atas segala jasanya bagi masyarakat maupun negara, pemerintah daerah Bogor dan Cianjur sejak tahun 2010 mengupayakan agar sosok Kiai Haji Abdullah bin Nuh diakui dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sayangnya sampai sekarang masih terhambat karena terkendala data pendukung. Dari pihak keluarga dan keturunan Kiai Haji Abdullah bin Nuh tak mempermasalahkan. Mereka yakin di hadapan Allah SWT, Kiai Haji Abdullah bin Nuh adalah pahlawan sesungguhnya.